Saya akhirnya berpikir, ini saya sampai tahap apa saya bisa terus seperti ini menjadi karyawan di sebuah perusahaan. Sedangkan keinginan besar saya, mimpi besar saya punya aset, punya membahagiakan orang tua dan segala macamnya lah seperti itu. Saya harus memulai bisnis. Kang Asad, ini ada ilmu percepatan. Itu akhirnya saya di-challenge untuk mengumrohkan orang tua saya di saat saya memulai bisnis, Kang. Welcome to Setia Talk. Tell the truth, share happiness and inspiration. Video ini dipersembahkan oleh Kelas Jodoh. Kita yang memantaskan, Allah yang menentukan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih sahabat setia dimanapun Anda berada? Masih di Setia Talks bersama saya Setia Furqan Khalid. Ya, jangan lupa like, komen, dan subscribe karena itu gratis, tapi membuat kita jadi semakin semangat untuk berkarya. Baik sahabat sekalian, hari ini ada sosok anak muda pengusaha sukses. Masya Allah ya. Menurut saya mudah-mudahan jadi sukses dunia akhirat. Amin. Nih ya. Seorang anak muda yang juga banyak punya brand. Nanti kita ngomongin apa aja brand yang sedang dia kembangkan. Katanya juga sedang dengan para artis juga. Nanti kita akan cerita-cerita langsung ya. Dengan yang kita muliakan Kang Asad. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kang Furqan dan sahabat. Oke. Gimana Furqan kabarnya? Setia Talks. Alhamdulillah. Sahabat setia. Sahabat setia. Luar biasa nih. Alhamdulillah baik, Kang. Sehat ya, alhamdulillah ya. Sehat. Kang Asad nih boleh cerita dong tentang siapakah Anda? Apakah sudah menikah atau belum? Takutnya nih jomblo karena saya fans tuh banyak ya. Takutnya bilang ini alhamdulillah saya belum nikah padahal udah nikah, gak bahaya juga. Silakan telepon. Ya, jadi Kang Furqan saya kenal beliau ini yaitu mentor di Muda Juara ya. Ya betul. Nanti sahabat setia nanti bisa cek Muda Juara. Alhamdulillah saya bersyukur bisa kenal dengan beliau. Saya ini Asad Askarudin, lahir di Bogor 270989. Wih, mantap. Nah, lalu saya besar di Bekasi. Berarti sekarang usia berapa Kang? 31. 31 sekarang ya? Wajah tapi masih 21 Pak. Lama di Bekasi, saya di Bekasi Utara. Bekasi, sekarang ya? lagi dibangun Sumarekon, Kang Furqan. Oh iya. Ya itu akhirnya perjalanan hidup saya kerja di Hoka Bento, jadi tukang cuci piring, tukang menerima tamu itu selama setahun sambil saya kuliah. Sambil kuliah? Sambil kuliah. Sampai lulus? Sampai lulus D3, tapi S1 enggak. Iya. S1 enggak. Setelah itu saya akhirnya masuk di pabrik di Cikarang, Jababeka. Lama di sana? Injection molding 4 tahun setengah. Lama ya? Injection sebelum nikah molding. atau udah nikah itu? Sebelum nikah. Sebelum nikah. Ya, jadi setelah dari D3, Hokben, Hokben D1, D2 saya beranikan diri untuk masuk ke pabrik. Siap. Ya, karena ada dana yang harus saya kejar untuk saya terus kuliah. Berarti berjuang ya. Ya, begitu. Adik saya perempuan semua tiga-tiganya. Nah, Kakak nggak ada lagi? Nggak ada lagi. Saya laki-laki satu-satunya di keluarga. Ibu tanggungan tidak. Anda luar biasa. Ya, begitu. Ibu kenapa? Ibu tidak bekerja. Jadi ayah 2011 meninggal. Innalillahi. Jadi Anda adalah tulang punggung keluarga. Ya, kira-kira begitu. Jadi ceritanya seperti itu. Adik saya semua alhamdulillah, yang satu GM, yang satu Unpad, yang satu ITB, saya aja yang nggak lulus S1. Serius. Ih, so sweet banget itu. Nah, Anda bisa menyukseskan adik-adik. Amin, sampai lulus semua. Nah, dari udah situ, lulus semuanya? Sudah lulus semua. Nah, setelah itu akhirnya saya masuk ke Cikarang, dunia kantor, dunia buruh. Nah, saya masuk ke Cikarang, dunia buruh, dunia kantor. Disitulah ada pergejolakan batin di mana saya akhirnya berpikir, ini saya sampai tahap apa saya bisa terus seperti ini menjadi karyawan di sebuah perusahaan. Sedangkan keinginan besar saya, mimpi besar saya punya ya seperti mimpi-mimpi yang lain lah. Seperti mimpi Kang Furqan juga punya aset, punya membahagiakan orang tua dan segala macamnya lah seperti itu. Nah, saat itu gejolak batin saya adalah saya harus memulai bisnis. Entah dari mana pikiran itu ada, saya ingin keluar dari menjadi seorang karyawan. Udah berapa tahun di situ? 4,5. Enggak. 3 tahun. Oh, udah 3 tahun. Jadi udah 4,5 ditambah 3 tahun lagi. Enggak. Oh, masih di itu. Masih di situ. Oke. 3 tahun berjalan. 3 tahun berjalan ada keresahan. Okay. Saya sudah ajukan resign, tapi bos saya tetap menahan, malah saya ditambahin gajinya waktu itu. Waduh, ujian nih, Pak. Ujian. Oke, saya tidak lulus di ujian pertama.
Karena saya udah dapat label apa namanya karyawan tetap. Siap. Jadi waktu itu agak berat kalau udah karyawan tetap. ya Cikarang itu termasuk UMR yang tertinggi. Iya. 2012. Belum nikah juga? Belum nikah. Oke. Nah, dari situlah saya akhirnya ada gejolak. Nah, lalu saya putuskan ada 2 kota, Kang. Nah, ini menarik nih, Kang. Cerita ini bisa nanti akan angkat sebagai cerita anak muda yang mencari jati diri dalam hidup, termasuk memutuskan untuk menikah. Nah, ada 2 kota yang saya lihat ini sesuai dengan arahan masa depan saya pengen bisnis, yaitu Malang dan Bandung. Jadi di Malang itu saya lihat konsep bisnisnya itu unik ya, unik dan Iya, itu iya. dan itu luar biasa. growth banget ya. Iya. Iya. Yang keduanya di Bandung saya lihat. Dan sama-sama punya cuaca yang agak mirip. Betul Ya, sekali. kontur yang mirip juga, betul ya. Itu saya sampai tinggal di Malang selama kurang lebih 1 bulan lah ke teman saya. Saya pengen tahu aja di sana tuh bagaimana sih hidup di Potensinya sana. apa, Iya. ini seperti apa. Jadi liburan itu saya pakai untuk 2000 kesana. berapa itu? 2013. Oke. 2013 keresahan itu muncul, saya mau melihat. Salah 2-nya selain di Malang yaitu Bandung. Makanya ada targetnya adalah saya harus mencari seorang istri orang di antara 2 kota ini. Oh, atau dua-duanya aja Pak ya. Di antara 2 kota ini kan. Iya. Jadi saya buat perencanaan, tapi arahnya nih saya harus tahu kendaraan apa yang bisa saya gunakan untuk mencapai itu, gitu loh. Nah, akhirnya saya tidak memutuskan untuk tidak mencari istri mungkin dari satu kota yang sama karena kemungkinannya dua-duanya menjadi pekerja atau karyawan. Iya. Nah, lalu setelah 2 kota itu saya putuskan Bandung, lebih dekat dengan Bekasi, saya mencari ahwat yang memang dia sudah menjalankan usaha bisnis. Oh, Itu sudah masuk dalam kurikulum target saya. luar biasa. Cara cepat kaya. Nikahi pengusaha. Enggak bercanda. Iya. Tapi emang bener. Silakan ini bisa Silakan bisa di copy paste, Pak. Pilih pilihan netizen. Bener, ya. akhirnya dapat. Akhirnya dapat. Jadi saya pengusaha sudah menjalankan usaha sejak 2012, lulusan STT Tekstil. Oke. Saya bukan siapa-siapa, saya tidak paham dunia bisnis. Saya tahu di Anda Bandung. cari dari mana, Tinder atau? Nah, saya hanya tahu di Bandung itu kuliner Punya dan fashion. potensi, ya betul. Kalau sudah menjalankan kuliner dan fashion di Bandung, itu kita minimal bisa hidup lah. Betul. Dan dia fashion. Ya, pikiran saya tidak jauh nanti seperti apa menjalankannya. Pokoknya saya mau fashion sama kuliner itu pilihan masa depan saya gitu. Iya. Nah, akhirnya Ketemu sama istri gimana ceritanya? Ini teknik ini, Pak, untuk teman-teman kelas jodoh nih luar biasa, Pak. Cara cepat dapetin jodoh pengusaha wanita. Itu judul ini kita ya. ya saya mencari dari lingkungan saya adakah pertemanan atau link yang memang di antara mereka semua ini ada yang kriterianya sesuai dengan yang saya cari. Kriterianya bukan cantik, bukan itu pengusaha itu. Hebat. Nah, ternyata ada beberapa list itu dari sepupu saya. Siap. Nah, salah satunya ada berapa nama, salah satunya ya istri saya yang sekarang jadi istri saya. Begitu. Kok dia mau, Pak? Nah itu namanya lobby. Oh, ini nih. Kan bukan cuman suksesnya tapi jalan sukses menuju itu gimana ceritanya? Jadi saya waktu itu sounding, jadi calon istri saya waktu itu suka mengikuti pameran di JCC. Oke. Ada kesempatan itu saya datengin, Pak. Saya bermodalkan motor saya, melewati. Apa nggak pinjam mobil dulu temen gitu? Supaya lebihnya mulus. Minimal gitu. saya bisa kelihatan wajah saya hadir di situ. Wah, itu tuh dengerin ya. Yang penting kamu harus liatin dulu wajahnya, jangan gaib. Terus. Nah, di situ akhirnya saya mencoba untuk pendekatan. Nah, pendekatan dalam hal ya mengenal lebih dekat. Ini saya tertarik dengan brandnya. Ya lobby lah seperti itu. Asik, modus. Lobby seperti itu. Iya benar. Nah, beli enggak cuma nanya. Nah, begitu mungkin ya. Nah, saya tahu dia di situ. Saya juga memang sudah target gitu. Emang ya. belum pernah menikah beliau? Belum pernah menikah maksudnya? Ya maksudnya kan banyaknya misalnya kayak Siti Khadijah gitu. Oh enggak, gimana? lahiran 90. Oh iya. Okay. Dan uniknya yang saya targetan ini memang belum pernah pacaran orangnya. Wish, Dan sangat tertutup introvert. Sampai sekarang jadi istri saya pun introvert. Untuk hal-hal seperti ini mungkin Jadi bisa pas dibilang banget nikah sama Anda kan Anda ekstrovert, dia introvert gitu. bisa jadi. Saya nggak tahu. Tapi sosok pengusahanya ini yang saya lihat luar biasa. Jadi beliau meng-create sebuah brand sampai akhirnya masuk Indonesia JCC Fashion Week. dong. Sampai Fashion Week. Indonesia Fashion Week, IFW.
Sampai seperti itu. Itu yang saya Artinya akhirnya serius dia untuk Iya. mengelola sebuah bisnis. Nah, kata saya ini yang saya cari begitu dalam hati saya, sanubari saya. Karena saya Nilai mencari- strategis ya, Pak. ini saya cari. Iya, Saya tidak perlu mengajarkan lagi akhirnya kan. Benar. Iya. Iya. Saya juga udah gak ngerti bisnis. Iya. Saya ngajarin istri saya gimana ceritanya. Iya, benar. Nah, justru saya ingin ke bawah. Akhirnya benar terjadi ketika saya menyampaikan lebih serius lagi, yang disampaikan sama dia adalah datang aja ke Bapak. Saya tidak punya Ujian jawaban untuk. selanjutnya ini. Nah, itu. Nah, disitulah saya benar-benar ya sudah pasrah sama Allah Kang, ternyata. tapi gini Ya, loh, ya, sebelum gimana? saya iniin dulu. Ya. Banyak cowok tuh ngeper. Gua apa sih? Tapi Akang masih kerja kan waktu itu? Iya, kerja, Masih kerja kan? kerja. Maksudnya ya dia pengusaha. Makanya banyak wanita-wanita yang bilang, "Ya, Kang, siapa sih yang mau sama aku? Aku nih banyak cewek-cewek cowok-cowoknya pada jiper duluan gitu ya, pada takut." Emang susah nggak sih Kang meyakinkan seorang wanita pengusaha untuk bisa dinikahi oleh kita? Menurut aku enggak susah. Dengerin. Menurut aku enggak susah. Di titik mana supaya kita beraninya, Kang? Ya, kita punya value apa untuk bisa menyampaikan ke orang Punya tuanya? value apa? Ya, waktu itu aku tidak merokok. Dengerin tuh. Hanya gara-gara aku tidak merokok, orang tuanya mau ngobrol dan bertemu. Oke. Ya, padahal waktu itu kemungkinan yang dalam pikiran aku, orang tuanya akan bertanya pekerjaannya apa, punya uang berapa. Tapi sisi itu semua aku coba dulu maju lah. Kalau itu pengusahanya dia masih startup atau udah sukses UMKM tapi udah sudah oke. masuk IFW, Artinya udah punya brand lah. Iya, dulu House of Laika namanya. Dulu brandnya namanya House of Laika. Nah, itu cukup dikenal di Iya, di kayak Bandung. sering denger. Ya, itu punya istri saya bersama 4 orang. 4 orang Oh, sahabatnya. bukan cuma dia aja ya. Bukan cuma dia aja. Nah, jadi kan waktu kita nggak mau berlama-lama di situ lah ya. Iya. Kita lanjut lagi ke Tahapan selanjutnya, Iya, ya. betul. Jadi ketika Akang menikah sama beliau, jadi orang tua langsung setuju Ya, atau ada ujian dulu dari enggak, orang tua? orang tua Ada. langsung setuju. Karena Orang tua dia. orang tua dia. Jadi saya Oke. mengajukan saya punya uang sekitar 6 jutaan waktu itu saya sampaikan. Serius, Li? Itu Serius. kecil kan 2040 Iya, ya? kecil dan emang nikahnya juga Anda apa adanya? ada Nggak apa mau adanya. di Iya. ini ya? Iya. Oke. Tapi beliau hanya menyampaikan tidak merokok, tidak. Terus rencana ke depan saya akan tinggal di Bandung dan saya akan menjalankan usaha dengan anak bapak begitu. Nah, itu yang poin yang membuat ya saya nggak tahu ya pemikirannya. Yang penting saya sampaikan silsilah keluarga saya seperti apa. Iya. Terus saya sampaikan Artinya saya tujuan- orang bersih lah Pak gitu Ya, ya. begitu. Walaupun mungkin saya bukan pengusaha tapi saya adalah orang yang punya value Ya, lah gitu. Bukan seorang yang nanti akan bersandar dengan istri Betul. tapi juga justru bisa menyupport bisnis bahkan bisa bisnis bersama gitu ya. Itu Akhirnya Anda yang- menikah? Iya, akhirnya Berapa lama prosesnya sampai ke pernikahan? kan ketemu orang tuanya 12 Januari, terus lamaran di bulan Maret, nikah di bulan April Tahun? 2014, secepat itu. Baru ya. Jadi ya cepet dong. Iya, Cepet ya. Januari, April. Januari April. Oke. Berarti 4 bulan, 3 bulan, 4 bulan ya. Nah ini yang menarik teman-teman bahwa ternyata nggak perlu pakai pacaran dulu gitu ya. Jadi kalau kamu udah siap langsung kamu list. Pokoknya yang penting kriterianya. Iya, betul. Nah gitu ya. Dari kriteria cari orang terdekat Iya, yang cocok kriterianya. Betul. Langsung dicobain PDKT dulu gitu ya. Akhirnya ta'aruf langsung akhir sampainya nikah. Betul. Dan setelah itu apa yang Anda lakukan sama istri? Saya akhirnya mencari cara untuk tadi ya, mau fashion atau kuliner. Oke. Nah, Belum keluar dari kerjaan. saya sudah akhirnya memutuskan keluar. Memutus keluar. Iya, tapi karena dulu ahlu kredit, motor akhirnya dijabel, ditarik paksa karena saya tidak mampu lagi bayar. Berat berarti ini. Setelah nikah berat ini. Setelah Istri nikah. bilang, ini apa? Gitu. Udah nggak ada apa-apa, Iya. cuma 6 juta, Iya. motor dijabel, Iya. Anda nggak punya harta Iya. sedikit banget gitu ya. Nah, tapi ada keseriusan saya untuk belajar di dunia fashion. Siap. Ya, karena saya sudah menyampaikan saya akan memutuskan untuk masuk ke dunia bisnis. Ya. Ya, saya akan totalitas. Saya minta waktu sama dia sama orang tuanya untuk belajar total. Maka di situ saya gunakan sebenar-benarnya, Kang. Akhirnya saya cari guru.
Nah ini penting juga kan, kenapa saya selalu bilang guru itu paling utama, karena selain orang tua yang bisa mengarahkan kita, guru itu sudah jelas dia akan memberikan informasi yang dia gagalnya nggak akan mau diulang oleh muridnya. Betul. Gitu. Nah, yang Jadi daripada kita capek-capek gagal, mendingan kita belajar dari kegagalan orang lain. Akhirnya Value yang bagus nih. Ya, akhirnya saya mencari guru di bidang fashion. Akhirnya ketemu. Nah itu kembali lagi, kalau kita sudah total terjun, insya Allah Allah akan cari Dibukakan jalan ilmunya. Yang dulunya saya nggak pernah kebayang gitu ya. Iya. Ini saya harus kemana? Akhirnya brand yang istri bangun sama 4 yang lain selesai keluar istri dari situ. Karena tadi saya akhirnya menyampaikan ke istri bahwa Udah deh, kita sudah kita bangun berdua bareng aja. aja. Betul. Itu dengan berat hati selesai keluar. Nah dari situlah saya akhirnya mulai dari saya punya Brand brand baru namanya Bunaya dulu. Nah itu apa brand anak? Ya, enggak bukan orang tua, bukan ya, anak ya. Anak, Berarti Bunaya. baju anak. Baju anak. Baju muslim. Nah, terus market muslim juga luar biasa besar ya di betul. Indonesia ini ya, akhirnya saya Hype masuk ke banget situ. ya. Betul Maksudnya. sekali. Nah akhirnya saya masuk ke dunia yang secara modern, bisnis online, terus main di Instagram, Facebook itu saya jalankan. Tapi ada satu poin yang saya di sini akan sharing juga ke teman setia ini, sahabat setia ini, bahwa ada poin penting di mana bukan tentang bisnisnya, tapi tentang bagaimana kita niat awal mengawali bisnis dan bagaimana kita mendapatkan ridho dari orang tua kita. Nah ini saya dapatkan dari guru saya, Kang. Jadi guru saya ini bukan mengajarkan tentang bisnisnya. Orang tua sama ridho orang tua dengan ridho Allah apa bukan? Jadi tadi saya menyampaikan bahwa bisnis itu bukan tentang bisnisnya. Bukan tentang bisnis ya. Tapi tentang orang tuanya. Ridho orang tuanya. Iya, ridho orang tuanya. Penting itu ya? Penting, Kang. Sepenting itu buat saya. Akhirnya saya pindahkan dari Bekasi ke Bandung orang tua saya. Karena tinggal ibu satu-satunya. Oke. Untuk lebih dekat. Jangan zolimin orang tua gitu. Saya menikah terus saya lupa. Jarak jauh akhirnya jadi alasan. Oh kamu nggak pernah pulang. Ya. Itu yang hal pertama yang saya lakukan. Dibawa ke rumah. Ke Bandung, dipindahkan, dijual rumah di Bekasi, beli rumah di Bandung. Ya, dan supaya saat enak kontrol. Ya, dan saat ini orang tua saya di Sindanglayan, mertua saya di Sukasih, hanya jalan kaki jaraknya. Jadi dekat, bisa dikontrol dua-duanya. Iya, saya tinggal di Pasir Jati. Oh iya dekat. Dia tinggal itu. Ini banget ya. Iya. Itu kan idaman keluarga banget lah, orang tua dan mertua dekat. Jauh Betul, itu yang saya lakukan. Lalu berikutnya saya di-challenge sama guru saya, Kang Asad, ini ada ilmu percepatan. Ini juga saya boleh sharing ya di sini ya. Sangat boleh dong. Ilmu percepatan yang dimana kalau misalnya orang selama 60 tahun mengumpulkan uang, dia baru bisa beli kendaraan. Nah, atau selama 20 tahun mengumpulkan uang, baru bisa beli rumah atau segala macam. Ilmu percepatan ini apa? Ya minta di tempat terbaik sama orang terbaik di waktu terbaik. Benar itu. Nah itu akhirnya saya di-challenge untuk mengumrohkan orang tua saya di saat saya memulai bisnis, Kang. Nah, udah berat itu. Ini berat. Saya pulang otak saya muter. Karena baru memulai. Iya, saya minta sama guru saya ilmu tentang bisnisnya. Malah guru saya bilang kamu harus mengumrohkan orang tua kamu untuk ilmu percepatan. Ilmu percepatan. Nah ini saya sudah sharing juga di Al-Latif sama teman-teman SIF. Nah ini ternyata membuat orang lain itu akhirnya sadar bahwa apa yang dia jalankan bukan tentang dirinya, Kang. Bukan tentang dirinya. Iya, tapi ada orang yang memang harus dia muliakan gitu. Lalu dari situlah tadi selain orang tua guru, Kang. Guru dan orang tua. Itu kunci. Makanya guru artinya gimana? Guru harus dimuliakan. Harus dimuliakan, kita harus punya adab ke guru kita. Benar, setuju saya. Akhirnya saya hadir ke guru saya seperti setiap minggu atau setiap bulan berapa kali. Saya untuk minta berkahnya. Iya. Karena kadang ilmunya mungkin kita udah dapetin dari mana, tapi doanya, berkahnya itu yang membuat kita bisa sukses. Sampai detik ini saya melakukan itu, melakukan dua hal itu. Nah, saya nggak tahu benang merahnya terhadap apa yang saya lakukan di bisnis ini di titik apa gitu. Tapi Anda sudah rasakan itu. Tapi saya sudah rasakan. Bahkan di minggu pertama. Terus dapat uangnya di mana itu kalau yang waktu umrohin itu? Inilah kenekatan saya seperti yang tadi saya ngejar calon istri saya. Saya Saya lakukan lagi pola yang sama. Akhirnya saya telepon teman-teman saya yang punya travel umroh. Siap. Saya bilang sama dia, saya mau cerita, saya ada unek-unek, saya mau mengumrohkan orang tua saya. Teman saya yang nggak tahu cerita aslinya itu kan seneng.
wih hebat Kang Asad sudah bisa mengumrohkan. Ayolah sama saya sini kita ketemuan, kita bikin deal-dealan. Ayo tiketnya sudah siap segala macam. Karena dia tahunya saya punya uang. Iya, iya, iya. Padahal saya mau minta tolong sama dia berangkatkan dulu, saya baru bayar berikutnya. Iya, iya. Itu kenekatan saya. Akhirnya gitu emang. Akhirnya saya lakukan itu. Dan mau dia. Dan mau dia. Dan itu lewat beberapa tahapan. Iya, Dia sharing dengan orang tuanya juga kenal dengan saya. Bahkan orang tuanya menyampaikan seperti ini. Saya selama berapa puluh tahun bisnis travel, baru kali ini ada anak muda seperti Mas datang minta memberangkatkan orang tuanya. Saya bahkan terharu ya. Terharu Kang di situ. Insya Allah ya. Saya selama ini mencari anak muda yang mengumrohkan orang tuanya itu susah. Memberangkatkan haji apalagi. Itu sampai level dipaksa lah istilahnya dalam keluarga itu ya. Ini orang tua lu udah mau meninggal, udah mau tua, berangkatin lah. Anaknya banyak segala macam. Iya. Bahkan itu untuk harus disadarkan seperti itu sulit. Poin banget ini, poin ini banget. yang- Itu berangkat bareng atau sendiri aja? Nah inilah saya punya 3 kan akhirnya, mertua dan orang Betul, tua kan. betul. Nah di sini saya diskusi sama istri. Mertuanya utuh, dua, Mertuanya utuh, ibu saya ayah ibu satu. ya. Ibu saya sendiri. Ibu sendiri. Akhirnya saya diskusi sama istri saya. Saya pulang berapa kali sama guru saya itu. Pokoknya guru saya cuma bilang itu lakukan atau nggak usah kesini lagi. Kan challenge. Guru Iya, saya iya, ngasih iya. challenge. Menarik. Saya nggak tahu maksud beliau tuh apa Iya, gitu. iya. Beliau hanya bilang itu. Dan saya akan share sebanyak-banyaknya karena ini yang saya rasakan waktu itu. Saya ingin teman-teman juga rasakan Iya, dan bisa melakukannya. dan bisa melakukannya. Nah waktu itu saya sharing, istri saya nangis, dari mana Mas uangnya? Kenekatan saya Kang, ini kenekatan saya pribadi. Iya, tapi nekat positif. Tapi nekat positif. Iya dong. Tapi dari situlah ternyata apa yang saya lakukan, saya hanya bertaruh dalam datin saya ya. Ini Allah benar nggak mengijabah semua doa dan Ragu lah. karena Ini bisnis masih belum running gitu ya. Uang butuh, tapi harus umroh. Ini gimana ceritanya gitu akhirnya ya? saya dapat paling banter kalau 3 tiket itu 70 juta Kang. Siap. Nah, saya tidak berani senekat itu. Akhirnya saya hanya berani di titik 40 jutaan lah. Oke Artinya lah. cuma 2 orang dong. 2 orang. Maka itu saya diskusi sama istri. Ya, akhirnya yang didahulukan mertua saya. Oke, Nah, saya minta suami maaf istri. sama ibu segala macam. Tapi saya minta didoakan. Ibu pun bertanya, kamu jangan aneh-aneh lah gitu. Sudah pindahin ibu ke sini sudah bahagia gitu loh. Iya. Tidak, ibu udah mendoakan apa? Berarti pindahin ibu sama adik-adik dong? Iya semua. Semua. Ya. Semua adik-adik jadi ke Bandung. Nah itu akhirnya saya pun sama istri bingung. Ini nanti menyampaikan ke keluarga, kamu gimana? Orang saya hidup di situ, motor pakai punya mertua, kok mau ngumrohkan gitu loh. Keren. Iya mereka itu akan, ini jangan-jangan kamu. Gitu. Tapi saya pede Kang. Iya, Nah itu makanya saya Dengerin loh, pede makanya. Pede sama nekat tuh dikit Beda ya tipis. saya pede. Iya. Akhirnya saya bolak-balik Senen ke rumah teman saya sampai dapat tiketnya. Saya sebelum ngomong apa-apa ke keluarganya, sampai saya dapat Gak ada tiketnya. Rp1 pun yang di DP-in Gak gitu? ada. Gak ada, Masya Jaminannya Allah. saya. Ya Allah, ya Robbi. Jaminannya saya. Dia kok bisa terhipnotis Nah, itu, itu, Pak? itu yang Tapi saya itu nggak tahu. jalan dari Allah. Ya, Pak. itulah. Jalan dari Allah. Itulah hati manusia kan Allah yang ngatur kan. Makanya saya hanya minta mudahkan. Saya udah terjun total, saya udah nggak punya apa-apa. Saya orang baru di Bandung, nggak punya pertemanan. Saya belum gabung Muda Juara, Pak. Iya. Ya, Berangkat Berangkat. Dapat tahun 2000? dapat tiket, saya udah senang banget di kereta, udah sujud-sujudan di depan ibunya, saya sujud, saya bilang terima kasih. Saya udah gemeter, ini gimana cara bayarnya? Nangis tuh bukan ibu banyak sedih banget. Aduh, gua gimana dibayarnya? itu real. Iya, Nanti iya. bisa tanya ke istri Iya, saya. menarik. Itu real. Akhirnya berangkat lah. Akhirnya berangkat. Dengan Itu hati yang dari detik pertama Pak, ibunya selalu ngirim doa, selalu wah nggak pernah terbayang Pak. Emang belum pernah umroh? Belum pernah Pak. Kita dari keluarga biasa. Oke. Istri saya anak pertama dari 6 bersaudara. Oh ya Allah. Kehidupan Sama punya beban juga perjuangan Pak. Nah disitulah titik itu saya sudah tidak bisa menyampaikan apapun ya. Pokoknya itu nikmat dari Allah. Saya bilang hazamin fadli Robbi. Tinggal bagaimana caranya saya mengembalikan. Tahun berapa itu? 2015 Pak. Baru dong. Baru Pak. Iya 5 tahun yang lalu kan? Iya 2015. Terus? Nah itu berangkat itu detik pertama sampai detik terakhir penjemputan semua adalah doa, semua adalah kebahagiaan. Ibunya bahagia, sharing segala macam aktivitas di sana Pak. Itu kita nggak pernah ada yang, Masya Allah, sudahlah itu selesai di situ. Saya sama istri nangis, saya sudah air mata sudah selesai. Setelah itu Pak, ini keajaiban Pak, ini keajaiban yang nggak pernah saya dapatkan di coach-coach yang lain Pak. Datang orang mencari saya, kenal dengan saya di media sosial Facebook, saya buka konveksi, dia bawa plastik,
Hari pertama saya lagi di Pasar Baru, istri saya bilang Pak Asatnya nggak ada. Emang nggak ada janji sama saya Pak? Datang dia ada. Oke baik. Siapa di Pasar Baru? Saya kan belanja bahan. Oh iya. Belanja bahan di Pasar Baru. Nah datang lagi keesokannya. Kalau emang dia benar mau bertamu sama saya, suruh datang besoknya. Datang lagi Pak dengan bawa plastik yang sama. Ternyata plastik itu isi uang senilai 50 juta Pak. Uang yang 40 juta saya kembalikan nanti, 10 jutanya untuk bisnis. Itu plastiknya sudah dia bawa. Kenapa dia nyari saya? Ngapain? Dia mau bikin jaket Pak. Oke. Mau bikin jaket, dia sudah banyak ditipu orang. Sudah capek ditipu orang. Saya nggak tahu kenapa pas buka Facebook kok muncul sama konveksinya Pak Asad. Saya lihat kok muka Bapak kayak muka-muka ya mungkin kalau ini Pikarunya sudahnya. Ini maksudnya orang ini percaya maksudnya. Iya, gitu, betul. Iya, kan? iya. Betul kan. Akhirnya datang ke rumah. Itu duit buat apa ini Mak? Buat DP. Saya bahkan nggak ngerti sistem DP itu berapa persen. Saya bahkan dapat 20% aja sudah. Tapi sudah emang bisa udah jalan. biasa buat jaket gitu Buat udah biasa. dia, kalau saya waktu itu menyampaikannya konveksi apapun. Oh, oke. Ya, Oke. jadi Enggak, modal- tapi memang punya track record untuk konveksi. Udah ya. punya konveksi. Karena Jadi, istri kan. Iya, 6 bulan itu saya udah Oke. udah Udah branding. mulai running, udah Iya, mulai tapi running. kan branding saya dengan branding yang lain sama, Pak. Iya. Sama-sama jualan. Kenapa ke saya? Kenapa ke saya? Oh, Itulah. Masya Allah. Itu seminggu persis setelah ibu pulang. Jadi seminggu setelah ibu pulang ke tanah air dari umrohnya. Pasti pas seminggu itu sedih ya. Mana uangnya? Jadi udah seminggu Iya. pulang. Iya. Terus? Seminggu pulang. Nah, dari situlah Kang. Iya, Uang. ada datang 50 juta. Iya. Jadi dia bikin jaket dan saya waktu itu mengiyakan. Cek dulu dia terbang nggak? Jangan-jangan malaikat tanpa sayap gitu. Iya, dia bawa itu Kang pakai plastik. Masya Allah. Jadi saya Orang sengaja- mana ceritanya? apa sih namanya tuh? Bojong ya, Cikutra. Orang Bandung. Orang Bandung. Oke. Orang Bandung. Dia ketemu dengan dia Akang di Bandung. di Bandung, dia lihat media sosial. Oke. Jadi dia sudah banyak ditipu orang Oke. karena dia main pemerintahan. Siap. Nah, ada pembuatan jaket sekitar 1.500-an piece. Siap. Nah, itu DP-nya Iya, katanya. oke. Maka DP itu dijadikan bayar hutang. Siap. Nah, disitulah saya percaya dengan keajaiban Allah. Ya. Nah, akhirnya saya visi misi saya rubah lagi dengan istri. Sudah Allah saja Dari tahun itu tuh. dari tahun itu. Kita sudah 2016. sudah selesai dengan manusia. Sudah selesai dengan harapan manusia. Sudah dengan Allah saja. Nah, dari situ Kang menariknya semua kita bisnis kita sama dengan yang lain, main di Instagram, naikin foto, jualan, buka reseller, buka agen. Tapi kenapa sama Allah tuh seperti dimudahkan kerannya Kang? Masya Allah. Jadi kerannya itu ya kalau kata guru saya, sekian hari itu doa ibu di rumah itu sama dengan di Baitullah katanya. Jadi pulang dari sana itu masih ada Ibu ijabah. mertua, Iya, ibu mertua. Itu masih ada doa-doa yang ijabah. Minta ibu itu doa terus sepanjang di rumah itu. Bapak ke masjid segala macam, doanya udah sama dengan yang di Baitullah. Itu masih sama sekian hari kata guru saya seperti itu. Maka terus didoakan di ibu saya, terus doakan semua anak-anak, bukan cuma saya sama istri. Tapi setelah itu bisnis saya media sosialnya naik, tumbuh. Maka yang tadinya orang membeli Udah punya brand Bunaya atau sudah punya brand Udah, Bunaya. udah. Ya, itu tumbuh pesat. Yang belanjanya yang bukan 1 juta lagi Kang, di atas 10 juta. Masya Allah. Orang Kalimantan, orang Sulawesi Allah datang. bukakan itu ya. Allah bukakan Kang. Jadi kalau ditanya, kok Kang Asad bisa memulai bisnis itu gimana? Apakah ads-nya besar? Saya tidak pernah membayar ads dengan besar Kang. Sampai detik ini ads saya itu hanya di 100 ribuan, 200 ribuan. Paling per bulan 5 jutaan. Dibandingkan dengan orang lain yang bermain di Benar. dunia yang sama, itu mereka keluar ads besar sekali. Betul. Dan ditanya gimana kan caranya? Saya juga tidak bisa menjawab. Ya ini jawaban saya. Ini yang saya jaga sampai detik ini. Faktor X itu yang Ya. lebih penting ya. Nah orang oke lah jangan ngomongin faktor X. Rasional dunianya gimana? Ya saya dunia sama dengan antum. Foto produk sama dengan antum. Terus habis itu postingan sama. Percepatan yang beda. Nah itu Kang. Maka Sampai hari ini terus memuliakan. terus Kang. Insya Allah terus. Jadi artinya karena itu tahu kita kunciannya kita tuh Ya di situ. betul. Maka saya sedih ketika ada memang Saya suka sama kata-kata kita selesai dengan dunia. Maksudnya gimana tuh Kak? saya selesai dengan harapan dengan manusia. Oke. Makanya ketika saya dekat dengan Kak Furqon, Iya, saya tidak punya harapan apa-apa. Saya pulang Dan dari yang sini, kecewa itu saya pulang dari sini tidak punya apa-apa. Oh nanti Kang Furqon mau posting dengan mau ngetek saya mau enggak, itu tidak masalah buat saya. benar. Itu yang saya lakukan ke semua pertemanan saya. Mau dia orang hebat, mau dia artis sekalipun, Karena saya di tidak punya. titik itu ya. Saya di titik itu.
saya datang untuk apa begitu kan? Oke lah datang Kang Furqon. Kang Furqon seorang mentor yang luar biasa. Kang Furqon tolonglah tag saya nanti posting. Iya. Ketika saya tidak di tag saya akan kecewa. Iya. Mungkin lupa Kang Furqonnya. Mungkin atau hal yang lain tapi saya sudah menaruh harapan di situ. Betul, dan itu kecewa. Dan selesai dengan urusan manusia. Dan yang menariknya adalah brand Anda ini akhirnya ketemu juga oleh Allah, dipertemukan sama artis-artis dan yang lain. Dari ribuan brand yang lain. Dari ribuan brand yang lain. Kenapa harus Anda? Kenapa harus saya? Ini yang unik, tapi setelah pesan-pesan berikut ini. Nah, kita kembali lagi dengan pertanyaan tadi loh. Ini ya banyak yang mungkin nggak tahu brandnya Akang tuh apa. Ya. Nah, kita masuk ke sini nih Kang. 30 menit selanjutnya adalah ngomongin brand Anda apa. Dan saya tadi sebelum ini kan kita ngobrol-ngobrol dulu. Oh ternyata ada banyak artis-artis yang ternyata juga ada ikatan nih sama brandnya Kang Kang Asad ini. Gimana nih Kang ceritanya? Iya, jadi setelah itu Kang, setelah tadi ya saya mengumrohkan orang tua saya, pemertua saya, maka di tahun berikutnya saya berazam untuk mengumrohkan lain. Orang tua saya juga akhirnya berangkat, istri saya berangkat dan bisa. Dan setelah itu selesai keluarga semua sudah, karyawan Kang. Masya Allah. Itu azam saya. Nah, jadi saya minta sama karyawan, Anda datang ke sini bukan sebagai karyawan dan bekerja saja, tapi ada titipan ma'isyah yang Allah berikan lewat saya. Tolong doakan usaha ini. Saya bilang gitu sama semua karyawan saya. Tolong doakan di setiap Anda kerja segala macam, doakan usaha ini. Anda pulang ke rumah lagi sholat, doakan usaha ini. Karena lewat wasilah usaha ini Anda dapat ma'isyah untuk keluarganya. Dan itu kebanyakan ibu-ibu di tempat saya karena konveksi. Mereka yang konveksinya, produksi mereka pejuang kehidupan, pejuang keluarga, membantu suaminya, anaknya juga ada di rumah. Akhirnya mereka mendoakan itu Kang. Kita mendoakan untuk mendoakan usaha ini. Dan ada yang diumrohkan. Dan ada yang diumrohkan. Setiap tahun satu. Saat ini satu kemampuan saya dan mudah-mudahan lebih dari satu. Tapi udah punya tekad, udah punya niat yang jelas. Tekad, azam, sudah punya azam yang kuat. Nah, dan seneng banget dong mereka. Seneng banget lah. Mereka nggak pernah kepikiran Kang. Dapat bonus aja udah luar biasa. Udah alhamdulillah. Iya. Itu gimana cara milih orang yang? Ya dari hasil performa, attitude-nya, betul sekali. Jadi mereka semangat ya? Iya dong, semangat dong. Ya, mereka memberikan yang terbaik. Ada berapa sekarang tim Kang? 25 orang di kantor. Masya Allah, 25 orang di kantor. Udah dengan orang produksi berarti itu? Dengan orang produksi di saya di kantor. Nah mitra saya ada 8 orang di luar. 8 orang di luar? Mitra konveksi. Mitra konveksi. Iya. Kang Asad akhirnya apa brandnya sih? Nah brand saya akhirnya Bunaya itu berubah menjadi ahfa.id. Why? Bunaya itu sudah dihakikan orang lain. Oke. Akhirnya berubah. Tahun berapa itu? 2015. Ya, 2015. berubah jadi ahfa.id. Ahfa.id. Nah, disitulah portofolio yang akhirnya saya lebih fokus terhadap branding produk baju muslimah anak dan dewasa. Oke. Jadi saya tidak kemana-mana, saya tidak jual jaket, tidak jual kaos. Lebih saya fokus di situ. Nah, akhirnya ini kliknya itu adalah di tahun 2015 itu ada Hijrah Fest. Iya. Hijrah Fest. Saya ikutan Kang. Ikutan ngelapak. Iya. Di situ hadirlah banyak artis-artis hijrah. Iya. Nah, disitulah saya mulai. 2000 berapa? 2015. Emang udah ada ya? Sudah ada Hijrah Fest 2015 2016 kayaknya. Ya, pokoknya 3 tahun ke belakang. 3 tahun. 17 dong. Oh, 2017. Sorry. 2017. Iya. Berarti saya bangun Ahfa 2015. Iya. 2 tahun kemudian buka Hijrah Fest. Nah, disitulah akhirnya lobby ya inilah ilmu lobby saya Kang. Saya nggak tahu. Kekuatannya di sana. Lobby yang tadi ke mertua, lobby yang tadi ke teman saya untuk umroh gratis. Ini saya pakai untuk lobby para artis hijrah. Iya. Langsung dideketin. Langsung datengin, diajak ngobrol, lagi lewat kan mampir dulu, ini booth saya segala macam. Oh, apa Instagramnya? Mereka lihat. Kita kasih gratis semua buat anaknya kita siapkan. Pokoknya kalau ada siapa mau lewat, anaknya ada berapa? Kita searching, kita siapin baju. Ketika dia pulang, Kang ini oleh-oleh dari kami. Tapi masih ada niat untuk supaya dia endorse. Enggak. Tetap ya. Tetap berbagi aja udah. Berbagi aja, selesai dengan manusia. Menarik. Dan itu banyak kan yang saya keluarkan kan. Menarik. Ya kan? Ternyata di posisi yang sama, di waktu yang sama, pendapatan saya 200 juta. Ikut lapak selama 3 hari. Plus bagi-bagi itu. Saya nggak tahu itu baginya ke siapa aja, saya udah lupa. Pokoknya mah ada ini bagi. Iya. Dan dia ada interaksi dengan saya. Iya. Ada interaksi Instagramnya, bukan nomor, Instagramnya. Okay. Jadi dia lihat, oh Instagramnya ini, oke follow.
Oh bagus nih mas, oh ini cocok buat anak saya, seperti itulah. Nah pada titik itu tadi ya selesai dengan urusan manusia, saya tidak tahu siapa yang nanti pada titik apa mereka akan datang atau apa, saya tidak pernah berpikir ke sana. Yang penting saya hadir di Hijrah Fest, saya ingin sebanyak-banyaknya. Artinya ada ikhtiar yang kita lakukan. Ikhtiar dunia itu ya. Seperti Anda dapetin jodoh di JCC, lalu Anda pun cari di Hijrah Fest, tapi bukan jodoh. Tapi artinya berjodoh dalam bisnis gitu ya. Betul. Ikhtiar dunia saya jalankan seperti yang lainnya sama. Tapi ada percepatan yang mungkin cara. Lalu setelah itu ya saya nggak tahu di tahun Nggak di follow up. Nggak di follow up. Sudah. Mereka kalau postingnya alhamdulillah, kalau enggak ya alhamdulillah. Ternyata ada beberapa artis yang dipakai sama mereka untuk difoto. Itu produk saya. Nah pendekatan berikutnya adalah tim saya. Masya Allah terima kasih ya, kita DM. Ini adalah produk saya gitu. Dia juga mungkin lupa ini produk siapa gitu. Dia bawa ke rumah, dia foto, dia pakai cocok kan. Salah satunya yaitu adalah, saya lupa nama artisnya. Sorry. Nah, dia akhirnya buka Muslimah Syar'i di Bandung. Nah itu saya sempat masuk Line Today. Jadi produk saya dipakai ke Line Today, ke beritanya dia. Itu saya lupa namanya. Masya Allah. Tapi dia bilang ini dari produk enggak tahu. Enggak, pokoknya pakai aja. Pokoknya pakai aja. Keren. Dan itu jadi viral Dan itu orang-orang fokusnya ke dalam pakaian anaknya, yang dipakai anaknya. Itu jilbabnya beli di mana? Akhirnya kita muncul di viral tanpa disengaja. Ya. Masya Allah. Dan setelah itu Kang, akhirnya ada satu yang nyantol, itu Ricky Harun. Dia pakai produk full selama lebaran, pakai produk kita. Karena ketemu waktu itu. Tapi dia nggak tahu itu produk siapa. Jadi Ricky Harun sampai detik ini dia baru tahu kalau yang dia pakai itu produk yang produksi saya. Oh ini produk Kang Hasan. Selama ini saya pakai terus, saya suka gitu. Artinya tetap aja quality produk juga harus diperhatikan. Itu ikhtiar manusia. Ikhtiar manusia wajib tetap. Yang sekarang Kang Furqan pakai gimana, nyaman? Nyaman dong. Nyaman, apalagi dikasih dong. Nyaman banget. Ini saya tidak punya harapan dengan Kang Furqan ya. Silakan Kang Furqan mau pakai, mau simpen. Iya dong, harus dong. Aku emang cowok endorse, Pak. Begitu Kang. Iya. Nah, terus setelah itu Kang, itu menariknya tim yang saya follow up. Akhirnya kan saya follow up kan. Iya. Nah, itu ada feedback. Oh, ternyata ini brandnya Ahfa. Oke. Gimana saya bisa dapetin lagi? Ternyata dia mau belanja lebih banyak, Kang. Dari situ saya sama tim sudah sepakat kalau misalnya seorang public figure mereka minta, sudah kita kasih saja. Lillahi ta'ala saja sudah kita kasih. Semakin menjadi-jadi, entahlah namanya apa, balas budi atau apa, dalam tanda kutip mereka merasa kok kita dikasih sebanyak ini gitu loh. Jadi bukan endorse juga, kita juga nggak bayar, nggak minta di tapi secara tidak langsung ya mungkin secara manusiawi, akhirnya mereka nge-tag Kang, kita nggak bayar. Nah dari situlah kenapa nggak sekalian aja kita ajak kerjasama, kita ajak kolaborasi. Ternyata dia juga punya keinginan bikin brand tapi kemampuan di lapangannya tidak ada. Ini yang kembali ke sistem mereka itu public figure, cukup dengan public figurnya. Betul. Sudah sibuk dengan bagi tugas lah, sudah sibuk dengan dunianya. Ya kita ini di lapangan kan, paham bahan. Betul. Nah, sudah kita tawarkan kerjasama di situ. Paham gimana jualan. Betul. Kita ajak kerjasama. Akhirnya ajak kerjasama. Tahun berapa itu? Yang baru Kang. Baru itu. Baru. Jadi prosesnya nggak langsung dalam instan. Satu. Tapi sama-sama saya yakin, saling memahami. Betul. Tapi saya yakin ada benang merah yang membawa saya pada titik ini Kang. Setuju. Kalau waktu itu saya tidak nekat mencari calon istri orang Bandung dan saya tidak nekat mengumrohkan orang tua saya, mungkin ceritanya akan lain. Menarik. Gitu. Ada juga brand yang lain kan? Ada. Selain itu yaitu kan? Mariama.kids. Nah, apa itu? Itu dengan Oki Siana Dewi. Nah ceritanya Mbak Oki Anda ini... jadi artis ya Pak? Enggak. Saya aja artis nih nggak dekat sama artis-artis. Ini kok bisa ya? Kayaknya saya harus umrohin lagi orang tua. Atau saya ke JCC gitu. Bercanda. Siap. Jadi setelah itu memang ya inilah portofolio produk itu yang paling penting. Kang Furqan seorang mentor atau apa? Kang Furqan punya portofolio Kang Furqannya. Iya, betul. Itu yang menjadi titik utama penilaian orang percaya manusia. Betul. Selain track record itu penting. Betul. Maka itu yang saya jaga. Alhamdulillah 150.000 follower dalam waktu 3 tahun itu mantap. Semua
Ahfa. Itu portofolio saya dengan istri saya. Itu yang akhirnya saya bangun. Apa sekarang reseller Kang ya? Reseller agen. Reseller ya, agen. Reseller agen. Oh, jadi di Itu yang Indonesia saya ada kelola. ini, ada ini ya. Itu yang saya kelola. Itu Dan ketika ini COVID ada masalah atau gimana sih? alhamdulillah tidak. Karena banyak UKM sekarang gitu. Alhamdulillah tidak. Saya tidak punya beban hutang. Alhamdulillah. Terus karyawan juga masih tetap Apa masuk. tipsnya Kang? Tipsnya gaya hidup jangan berubah. Dengerin tuh, gaya hidup jangan berubah. Biasa aja. Oke lah OKB. Saat itu saya OKB, orang kaya baru. Pernah? Pernah pada di titik saya OKB. Akhirnya gaya hidup ada keinginan hasrat duniawi nafsu Kang. Tapi ditahan oleh istri, ditahan oleh guru saya. Makanya penting sekali Kembali ke guru dan orang tua. Betul. Itu circle pertama kita. Betul. Itu circle pertama. Maka saya nggak jauh-jauh. Sudah guru saya masih pakai kaos, masih pakai celana, kok saya pakai yang perlente ngapain? Gue jadi harus sih pakai kaos ini nih, agak berat jadi. Artinya pada titik itu Iya, guru kita masih seperti itu, kok kita perlente, kita baru anak baru loh. Benar. Akhirnya kita melihat guru saya Dan jadi ketika ada pandemi ini aman. Alhamdulillah ya. Gak ada yang dipecat. nggak ada. Penjualan pun alhamdulillah lancar. Bahkan saya sekarang kerjasama saya nambah. Tuh kan ternyata ketika orang lain sepi ini ada ternyata kekayaannya berpindah Pak. Bukan artinya ada kelesuan. Ya oke lah, resesi lah, apalah. Tapi kalau kita yakin sama rizkinya Allah, pasti selalu ada jalan. Iya. Dan fokus pada tadi, pondasinya sudah kuat, maka badai apapun insya Allah. Benar. Mariama ini apa? Mariama ini seperti ahfa.id. Mariama ini diminta oleh Oki Stina Dewi untuk persis seperti ahfa.id. Plusnya apa? Perbedaannya apa? Mariama ini lebih ke cocok untuk dipakai kalangan artis. Oke, Jadi high class. dari sisi desain, ya terus penggunaan bahannya itu berbeda sedikit level di atas ahfa.id. Itu yang Untuk membedakan. anak. Untuk anak dan dewasa. Oh dewasa juga, Ya, sarimbit berarti sarimbit. ibu, bapak, anak Iya. itu dapat Iya, juga dapat semua. Oke. Itu udah lama juga atau Baru 3 bulan. baru 3 bulan Iya, ini? Tapi bagus ininya. Bagus, betul. alhamdulillah Masya bagus. Allah. Jadi akhirnya mereka sistemnya kayak brand ambassador gitu. Kalau Lebih dari brand ambassador. lebih, jadi kayak owner juga Iya, sama. betul. Jadi milik Kang Furqon tapi dikelola oleh Asad. Iya. Milik Oki Stina Dewi tapi dikelola oleh Asad. Ih menarik. Dan ini win-win solution akhirnya. Win-win solution. Kan nggak ada waktu bagi Iya, artis mereka. untuk mikirin itu. Nah kita yang ini. Nah ini bisa jadi endorser dan yang lain gitu yang ngebantuin untuk ngeviralin dan yang lain. Ini untuk ini. Luar biasa. Ini menarik Dan banget. mungkin ini juga peluang buat teman-teman semua. Tuh, ini peluang buat teman-teman semua ya. Anda yang mau jadi reseller atau Anda ngartis, Itu. Jadi banyak peluang kerjasama dengan artis lain. benar. Ayo manfaatkan Betul, itu karena dia juga terbantu, kita terbantu juga ya. Betul. Benar. Kang, sudah 45 menitan Ya, ini dan siap. saya ingin ada yang namanya rapid test. Tolong jawab dengan cepat. Ya, Anda harus memilih satu di antara dua hal Siap. ini. Anak berapa sih? Empat. Dua. 4 apanya? 2. Oh, kirain ibunya 4. Dua. Dua, oke. Karena jawab cepet jadi saya jawab. Enggak, itu bukan pertanyaan ini belum, Pak. Iya. Siap. Siap ya, pertanyaan pertama. Umrohin orang tua atau umroh bareng pasangan? Umrohin orang tua. Oke. Jalan-jalan bareng sama istri atau bawa jalan-jalan orang tua? Orang tua. Orang tua ya. Oke. Bantuin adik atau bantuin orang tua? Orang tua. Orang tua. Oke. Jadi seorang pengusaha atau punya pesantren? Pesantren. Gitu ya. Iya. Jadi ustadz atau ulama atau jadi pengusaha? Pengusaha. tapi punya pesantren. Oh, iya. Oke. Nambah bisnis baru atau memperkuat dan memperlebar bisnis yang sudah ada? Memperkuat dan memperlebar bisnis yang ada. Oke. Cari artis lainnya atau terus memperkuat dengan artis yang sudah ada? Terus memperkuat dengan artis yang ada. Oke. Nambah omset atau profit? Profit. Ya udah tahu lah itu. Ada lagi. Ini tengah ngomongin bahasa cinta. Iya. Dihargai
atau dipuji ya dengan dipeluk, bahasa konteksnya dengan istri, Dihargai. dihargai. Me time atau couple time? Couple time. Couple time. Couple time atau family time? Family time. Family time atau parent time? Wow. Ya, parent time. Parent time. Hebat ya, pertanyaan aku susah-susah ya Pak? Susah ya? Iya. Punya mobil bagus atau beli tanah? Beli tanah. Beli tanah ya. Beli tanah atau beli emas? Beli tanah. Beli tanah ya. Oke. Ini tambahan selanjutnya. Anda Anda dilayani, ini ngomongin konteks dengan pasangan ya. Dilayani atau jalan berdua? Jalan berdua. Jalan berdua. Jalan berdua atau dikasih hadiah? Jalan berdua. Jalan berdua. Jalan berdua atau dipeluk? Jalan berdua. Jalan berdua. Oke, siap. Terakhir Ya. dari saya terakhir. Jadi seorang public figure atau orang di balik layar? Di balik layar. Yakin? Yakin. Tepuk tangan dong buat Kang Asad, luar biasa ya. Gimana? Berat ya Pak? Berat, minum dulu Pak, minum dulu. Berat. Santai, minum dulu. Ya, Silakan minum dulu. Karena yang aku lihat ada banyak hal kadang kita bukan artinya yang ini enggak, yang Iya, ini, betul. tapi ada prioritas. Iya, Kenapa betul. sih tadi pas saya tanya ngomongin orang tua parent time, Anda lebih memposisikan itu. Iya, jadi sama istri saya sudah memberikan pemahaman, satu visi satu misi bahwa yang menghadirkan ini semua adalah mereka. Jadi saya tidak membedakan mau mertua, mau orang tua, Mertua juga harus. mertua juga harus. Maka porsinya ya sudah total buat mereka. Ketika mereka mau A, ya sudah kita penuhi. Jadi mindset yang dirubah, Kang. Kalau dulu saya berpikir untuk saya punya uang 100.000, ketika ada permintaan, maka saya berpikir nih uang 100.000 kalau saya kasih saya nggak bisa. Ya. Nah, saat ini saya sudah tidak memikirkan 100.000 ini saya tidak bisa pakai. Ketika mereka butuh, saya adanya segini, saya kasih semua. Kang, tips yang lebih konkret ya. Ya. Misalnya gini lah, biar jadi inspirasi buat teman-teman juga. Adakah misalnya ya kalau mereka nggak, kadang kan mereka malu minta Kang. Ya. Gimana sih cara, maksudnya memuliakan tuh, apakah ada sebulan sekali atau juga harus ada ini nggak sih yang Kang Asad biasa lakukan? Nah, gitu? saya sama istri Tadus binema ya, ini Ya. bukan jadi ini ya. Saya sama istri bertanya ke 3 orang tua kami apa beban mereka, semuanya pokoknya disampaikan. Jangan ada yang ditutupin. Beban. Ya, dari mulai ternyata mungkin punya hutang, kita nggak pernah tahu. Nah, terus berapa kebutuhan mereka dalam sebulan? Untuk apa saja posnya saya harus tahu sama istri. Siap. Maka di situ keluar angka, Kang. Ya. Nah, disitulah porsi saya sama istri membagi, bukan artinya membagi ya. Pendapatan kami berapa? Nah, untuk memenuhi semuanya itulah yang kami atur, Kang, akhirnya. Maka akhirnya ketemu angka. Bapak mertua saya dapat segini, ibu mertua saya dapat segini, ibu kandung saya dapat segini, dan itu wajib harus saya keluarin setiap bulannya. Full 100% Anda kasihkan. Saat ini begitu. Jadi saya tidak pernah berpikir kenapa nggak adik saya juga ikut membantu. Kenapa istri saya perempuan, adiknya laki-laki? Kenapa dia Nggak usah. nggak usah? Sudah kita selesaikan, mereka nanti akan ikut. Akhirnya apa yang terjadi? Adik-adik saya semua support usaha saya. Adik-adik istri saya akhirnya semua support usaha saya. Kang, kalau kadang gini juga, ini menarik sih. Kalau menurut saya, ini bagus pertanyaan-pertanyaan yang menurut saya kan ya itu, yang tadi saya ada value bahwa mertua orang tua sama aja. Terus yang kedua adalah tentang misalnya adik, ya ada ipar lah atau apapun. Seberapa harus kita bertanggung jawab sih dengan adik kita, atau ya kalau adik mah pastilah gitu ya, dengan adik ipar. Nah, kalau saya akhirnya kembalikan ke orang Value-nya tuanya. Saya akhirnya kembalikan ke orang tuanya. Siap. Makanya beban apa yang dilakukan oleh orang tua mertua saya untuk yang selama ini masih ke anaknya. Ya. Yaitu tanda kutip adik ipar. Ya. Nah, ketika ada yang sudah nikah itu kan sudah menjadi tanggung jawab di Artinya luar. itu udah di luar Iya. ya. Nah, ada yang ikut kan. Nah, itu yang tadi
makanya di total semua muncul angka itu sudah include terhadap Include dengan adik. Sebenarnya kita juga sedang nyupport adiknya juga gitu ya. Tapi akhirnya si uang ini saya nggak mau langsung kasih ke adik, Ke orang tua. ke orang tua. Tetapi ada salah satu cara yang saya lakukan ke adiknya ketika liburan atau misalnya ketika di rumah. Kalau mau dapat tambahan, ayo ikut kerja. Kalau mau dapat pemasukan untuk sehari-hari di luar pendapatan dari orang tua, ayo nih ada buang benang, nih ada packing di rumah, nih Artinya ada kita kasih kesempatan dia untuk berkarya. Iya, dan saat ini saya ada orderan, mereka ikut setrika. Kita bayar sesuai dengan karyawan yang lain, tapi datang sebagai part timer. Iya. Artinya kita kasih kesempatan dia untuk juga dapat penghasilan juga. Betul. Nah disitulah ya proses yang saya sama istri lakukan sehingga ada teladan buat mereka. Dan ada keberkahan akhirnya di sana ya. Ini menarik banget kan. Kira-kira Karena begitu. kalau misalnya selain dari itu, misalnya kayak ya kalau umroh udah lah ya, misalnya ajak jalan-jalan atau apa kayak gitu-gitu kan tuh penting ditanyain atau ya pas kita ada waktu aja. Enggak, kita sudah agendakan sih Kang. Kita sudah agendakan. Jadi saya kemarin juga ke Ranca Upas bareng-bareng sekeluarga. Bawa mertua, orang tua gitu ya. Artinya buat saya penting sih itu. Nah walaupun sesederhana mungkin kayak Gak usah, bukan kemananya gitu gak ya. sibuk atau apa, tapi kebersamaan dengan mereka. Sebulan sekali atau Sebulan sekali, sebulan 2 kali bisa jadi. Sebulan 2 kali. Bahkan kalau ke ibu mertua karena saya lebih dekat ke ibu mertua ya dibandingkan ke bapak mertua, itu setiap minggu ikut saya sama istri gitu. Jadi bapak mertua saya ketua RW dan sibuk dengan urusannya, iya. ibu mertua saya akhirnya ikut terus dengan saya sama. dan itu Dan akhirnya ibu terasa kandung ya saya Kang, juga. keberkahannya Iya. terus ya. Saya bahkan untuk apa menggandeng ibu mertua saya itu saya udah nggak ada canggung Apakah gitu. dulu waktu Iya. Akang nggak tahu ilmu ini ada perbedaan nggak Canggung, Kang. takzimnya? Oh, Beda, canggung. Saya waktu itu malah berani untuk mempertanyakan kok nggak adil ya saya ngasih ke mertua saya segini, ngasih ke ibu saya segini. Kan itu nggak layak disampaikan seorang anak atau seorang menantu. Saya mempertanyakan itu Kang dulu. Karena ada beban yang begitu tinggi sehingga Tapi kita kan adil itu bukan berarti harus sama. porsi kan, sama Kang? betul. Kan tadi akan bertanya ilmunya belum dapat. Nah, maka saya mempertanyakan itu. Iya. Ketika ilmunya saya dapat, sudah selesai urusan itu. Akhirnya dengan istri pun akhirnya nyambung. Jadi tergantung dari kebutuhannya, Betul. bukan dari ini ibu saya berarti harus lebih besar ini betul. Tapi itu kembali lagi siapa guru yang nanti memberikan ilmunya. Nah, saya baru ketemunya ya pas saya sudah bergabung total di Bandung, pas saya sudah berkeluarga, baru saya dapat semua ilmu-ilmu itu. Iya. Makanya yang awal-awal saya minta maaf sekali dengan mertua saya tersinggung atau apa dengan kalimat-kalimat itu. Benar. Ya artinya mendewasa lah ya, Betul, mendewasa betul. dengan Itu proses lah semua rumah tangga mengalami ya. lah. Nah, tapi Kang gini, ada lagi bisnis bersama itu kadang juga kan ini couple-preneur ya. Benar, betul. Siapa owner, hati-hati karena kadang juga di tengah jalan satu didepak atau satu ini atau terlalu mendominasi dan yang lain. Gimana sih Akang Itu saya membagi 3 itu? tahun Kang. Prosesnya 3 tahun. Menyamakan frekuensi dan akhirnya sampai titik saya bisa menjadi supir pribadi Randy Saputra kemana-mana keliling saya tanpa ditanya, tanpa dipermasalahkan. Itu prosesnya 3 tahun. Saya sampai datang ke Kang siapa yang bisa dia cocok-cocokan antara si A ini lahirnya berapa, terus menjawab pertanyaan banyak orang ITB itu siapa namanya saya lupa. Saya akhirnya bayar Kang untuk saya tahu sama istri saya tuh saling melengkapinya pada titik apa. Nah akhirnya pada titik itu walaupun kita sudah diskusi, tetap di lapangan itu kan di bawah alam bawah sadar kita ya. Kalau emosi ya emosi gitu Kang. Nah setelah saya membuktikan apa yang saya lakukan ini mendatangkan profit dan ternyata kembali lagi ya artinya real ada buktinya gitu Kang. Ternyata pendapatannya lebih besar, ternyata malah deal dengan beberapa itu kan pembuktian saya ke istri saya sehingga selesai untuk tahap itu memang dunia saya di situ. Jadi dunia saya itu dunia ingin ketemu orang Kang. Oke. Saya nggak bisa di depan komputer, di depan laptop saya nggak bisa. Artinya sekarang pembagiannya gimana sih? Istri Owner saya- siapa? Istri saya owner, saya CEO. Oke. Dan Anda sudah oke dengan itu, nggak ada Dan masalah. oke, nggak ada masalah. Tapi aku harus keliling. Tapi enggak juga. Tapi di rumah tangga tetap saya kepala. Maka keputusan owner ya kita harus kalau emang itu dibawa di bisnis ya bisnis. Kalau dibawa ke rumah tangga ya tetap saya jadi kepalanya. Nah, sampai detik ini Menarik alhamdulillah. ya. Ini menarik Sampai detik ini alhamdulillah saya akhirnya berjejaring dengan banyak orang
dan ternyata itu memberikan manfaat terhadap value bisnis saya. Menarik. Gitu. Dan akhirnya setelah 3 tahun menyamakan sekarang jadi have fun aja, nggak ada Have masalah. fun, Kang. Saya mau kemanapun asal jelas saya Iya. sudah Dan bikin. itu semuanya juga untuk menunjang bisnis kok, bukan buat jalan-jalan Betul. aja. Tapi menyamakan itu kan banyak Awalnya nggak paham. Iya, betul. Awalnya nggak paham. Istri saya pengen saya di depan komputer Iya. ngatur segala Padahal macam. Aku bukan di itu, situ. gitu ya. Sudah ikutan sampai Steven segala macam, memang aku bukan di situ bidangnya. Ngerti. Dan akhirnya segera menemukan lebih enak sekarang. Iya, lebih lebih nyaman. nyaman. Istriku juga lebih bahagia. Saat ini di detik yang sama, istriku lagi foto produk. Nggak ada masalah. Aku sudah nganter. Aku akhirnya datang ke Kang Furkon. Nanti aku pada posisi jemput. Keren. Dia happy, kita happy. Iya betul. Memang bidangnya dia seperti itu, ngulik bisnis, Dan ngulik dia produk. senang. Nah, tapi semua investor atau misalnya ternyata orang yang belanja itu porsi aku gitu loh. Hebat. Ini couplepreneur nggak semudah yang dibayangkan kan. Tapi memang untuk diajak seperti ini istriku sulit susah. Untuk bahkan aku yang menyampaikan ke istri aku, ini portofolio bercandaan aku dengan istri aku nanti menjadi wali kota. Aku nggak mau nemenin, kata dia. Karena masuk ke public figure muncul. Makanya tadi Kang Furkon nanya public figure atau aku nggak mau. Udah di balik layar. Memang istriku di situ. Bahkan dia sudah cari saja yang baru untuk menemani pada posisi itu. Nah, aku tidak bisa untuk itu. Mantap. Iya. Menarik. Introvert sekali. Tapi ngulik bisnisnya luar biasa. Iya, ahli dia mastering di sana. Wow, luar biasa ya. Jadi itu ada kekurangan dia, itu kelebihan Anda. Iya. Ada kelebihan Anda, itu kekurangan. Oh iya, jadi saling melengkapi. Dan dulu kita banget tidak melihat itu. Iya. Padahal ini potensi luar biasa akhirnya ya. Akhirnya. Mantap. Aku juga harus dapat inspirasi dari Kang Furkon nih. Nanti nih. Ini podcast saya harus nanya sama Anda gitu. Siap. Anda juga katanya tadi ngomongin tentang saya juga suka keliling, bantuin Ustadz keliling kayak gini. Maksud saya dari kapan? Ini berapa menit lagi, Kang? Ya 5-10 menit. Oke, ya. ini terakhir ya. Iya. Oke, jadi gini Kang, ini perjalanan hidup saya. Saya sampai detik ini mencari jati diri. Apakah yang saya jalankan sudah sesuai dengan ya Allah, Rasul segala macam ya? Yang itu ya, poin-poin itu ya Al-Quran dan hadis. Ternyata saya melihat di dalam hidup saya, 5 tahun saya kerja di kantor. Lalu saya punya ilmu bisnis. Saya akhirnya masuk sama Allah, dijeburin ke dalam dunia bisnis. Tahun kelima nih Kang, saya ternyata ada portofolio baru, yaitu portofolio akhirat. Di tahun kelima bisnis saya. Apa itu? Ya ini, saya membersamai ustadz-ustadz, membangun. Dan saya senang di situ Kang. Dunia saya menggelora di situ. Saya lebih dibandingkan bisnis ya, saya lebih menggelora yang seperti ini Kang. Sosial, saya bahkan tidak dibayar apapun, saya bahkan mengeluarkan uang. Tapi saya senang di situ. Nah ini jati diri saya yang saya baru temukan lagi di tahun kelima bisnis saya. Jadi 5 tahun pertama saya kerja 5 tahun kedua bisnis sudah settle, sekarang masuk ke dunia ini. Ini tahun pertama Kang saya masuk. Oke. Saya baru sekitar setahunan lah membersamai mereka. Jadi apa yang Anda lakukan? Jadi supir pribadi Pak? Jadi saya kembali lagi, saya tidak punya harapan dengan mereka, tetapi saya minta sama Allah, ya Allah, saya punya orang tua yang mereka berjuang di dakwah dulu. Mungkin caranya saya harus melewatkan semua proses ini dulu untuk sampai titik itu. Beda dengan orang tua saya. Nah, mungkin doa-doa mereka ini. Nah, saya baru buka lagi mindset saya bahwa saya ternyata ada di sini. Cuman melewati proses yang tadi 10 tahun itu, Kang. Saya harus kerja dulu di lapangan, saya harus bisnis dulu, membangun kekayaan. Apa yang Anda lakukan dalam setahun ini? Saya membersamai Kang Randy untuk keliling mencari orang-orang atau bertemu dengan orang-orang yang ingin membangun masjid dan membangun peradaban. Itu, dan itu yang akan saya lakukan ke depan. Saya selesai dengan bisnis saya, running lah, ya, ada istri, ada ya, ini, settle, tetap kita fokus, tapi saya sudah tidak ambisi di situ. Saya bahkan ambisi untuk membangun gedung bisnis saya itu saya pindahkan menjadi membangun masjid. Maka portofolio ada portofolio masjid. Dari masjid nanti ada 3 turunan, yaitu turunan filantropi, lalu turunan bisnis, lalu turunan pendidikan, dan semuanya gratis. Menarik. Ya. Seperti itu, Kang. Iya, ini menarik banget.
tolong sampaikan kata-kata terakhir Anda yang menginspirasi teman-teman. Ya, sahabat setia, jadilah diri Anda sendiri, jangan jadi orang lain, karena Anda tidak akan pernah mendapatkan apa yang orang lain dapatkan. Tetapi ketika Anda menjadi diri Anda kejar tujuan-tujuan Anda. Kalau misalnya saya pribadi, saya akan kejar akhirat. Maka ketika akhirat sudah Anda kejar, dunia insya Allah mengikuti. Tapi kalau Anda terus mengejar dunia, maka Anda akan semakin capek dan semakin haus akan dunia. Seperti itu, Kang. Wow, luar biasa ya. 1 jam kebersamaan dengan Luar biasa nih. Asad Askarudin ya. Seorang anak muda usia 31 tahun membangun bisnis bersama dengan pasangan couplepreneur gitu ya, dengan Ava Mariama.Kids gitu ya. Luar biasa dan target-target yang luar biasa juga, ngomongin masjid dan yang lain. Mungkin di lain kesempatan kita akan ngomongin masjid dan yang lainnya gitu ya. Tapi mudah-mudahan 1 jam ini menginspirasi teman-teman semua bahwa hidup itu berproses ya. Ini mungkin quotes terakhir juga dari saya. Hidup ini berproses, maka jangan pernah menjudge diri Anda atau orang lain. Karena sebenarnya akhir dari hidup kita itu yang menentukan apakah kita husnul khotimah atau su'ul khotimah. Saya Setia Furqon di Setia Talks bersama Asad Askarudin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setia Talk. Tell the truth, share happiness and inspiration. Halo buat teman-teman semua yang udah menonton tayangannya ini dan mendapatkan manfaat juga inspirasi. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe ya. Insya Allah membuat kita semakin semangat untuk bisa memberi inspirasi lagi.